Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pertemuan keempat saya telah membahas tentang SSH. Pada pertemuan kelima ini saya akan membahas access list di Cisco ASA. Secara default, traffic flow di Cisco ASA itu ada dua ya. Oke. Yaitu yang pertama ada high level, high security level. Oke. Dan yang kedua ada low security level. Low security level. Ini adalah default traffic flow di Cisco ASA. Untuk high security level, secara defaultnya, secara default semua traffic. Jadi semua traffic itu diizinkan atau di allow. Semua traffic di allow. Dari level yang tertinggi, ke level terendah. Oke. Jadi semua traffic di allow dari level tertinggi ke level terendah. Artinya adalah kalau kita lihat di topologi yang saya buat ini, di sini inset 100 untuk value-nya, oke. Sedangkan outset itu adalah 0. Nah, R1 menuju ke R2 itu secara default low, jadi di permit. Nah, ini adalah default traffic flow di Cisco ASA, yaitu high security level. Kemudian di high security level ini yang diizinkan hanya protokol TCP dan UDP. Oke, protokol TCP dan UDP. Ini low, ini di low. Ini di low. Oke. Nah, ini adalah high security level di Cisco ASA. Jadi semua traffic dari level yang tertinggi ke terendah itu secara default low. Yang kedua adalah protokol TCP dan UDP itu di low gitu. Jadi secara default seperti itu di Cisco ASA. Sedangkan untuk yang low security level secara default itu di deny dari nilai yang terendah jadi semua traffic dari level terendah ke level tertinggi itu deny. Oke. Ini secara default ya. Ini deny. Kemudian jika kalian ingin allow, itu kalian harus membuat access list. Contohnya misalkan di sini dari topologi R2 menuju R1 itu secara default deny karena di sini adalah nilai terendah si outset 0. Sedangkan inset nilai tertinggi 100. Jadi R2 menuju ke R1 itu deny secara defaultnya. Seperti itu. Itu adalah konsep di low security level di Cisco ASA. Kemudian yang selanjutnya untuk trafficnya, untuk traffic dari si low security level ini. Jadi ketika sebuah paket ngehit dari low security, jadi paket ngehit dari low security dari R2 menuju ke R1, itu dia akan dicek dulu tabel koneksinya di Cisco ASA. Oke, dicek dulu tabel koneksinya. Jika ada tabel koneksi, si firewall akan cek access listnya apakah low atau deny. Di sini dia akan memfilter. Si Cisco ASA ini akan memfilter. Oke. Cisco ASA ini akan memfilter apakah memang ada konfigurasi low atau deny. Oke. Jika tidak ada konfigurasi ACL di Cisco ASA ini, maka dia akan kembali lagi ke default, yaitu deny. Seperti itu. Nah, caranya kalian harus buat access list di Cisco ASA ini agar R2 dia ada traffic ke R1. Seperti itu. Itu adalah secara defaultnya traffic di Cisco ASA. Kemudian yang selanjutnya adalah di Cisco ASA ini tidak ada wildcard ya. Biasanya kalian kalau setting access list kan ada wildcard kan. Ada misalkan 0.0.0.0.255 gitu kan. Access list 192, 168, 1.0 seperti itu. Nah, di Cisco ASA itu nggak ada wildcard. Oke. Jadi dia langsung subnet max aja. Misal 255, 255, 255, 0 itu.
Itu di Cisco ASA. Kemudian untuk sintaksnya di access list firewall Cisco ASA ini itu hampir sama sebenarnya dengan di router ya. Cuma bedanya itu kalian kalau apply interface atau eksekusinya itu kan kalau di router kan di interface-nya kan. Misal interface 0, misal di sini nih. Nah, misal interface G00. Nah, kalian akan define di sini access list. Kalian bisa inbound atau outbound. Nah, itu di sintaksnya kan. Nah, kalau di Cisco ASA ini dia by group. Oke, dia by group. Jadi kalian harus buat dulu. Seperti ini, saya ambil ini deh, saya ambil contoh. Untuk defaultnya, jadi access list. Nih, saya buat seketik. Access list. Nah, kalian ketik seperti ini. Namanya kalian buat juga di sini. Name-nya misalkan apa? Lab, misalkan lab test atau apalah, kalian bisa buat di situ. Nah, kemudian action-nya. Kalian juga harus buat action-nya. Oke. Action di sini adalah permit atau deny. Nah, itu tergantung dari kebutuhan kalian. Nah, dalam kasus ini, apabila kalian ingin allow dari R2, nih, dari router R2 menuju ke R1, itu actionnya adalah allow atau permit, seperti itu. Nah, kemudian adalah protokolnya. Protokol. Nah, protokol di sini itu ada beberapa di Cisco ASA, yaitu ada TCP, kalian bisa define, atau UDP, ICMP, ESP juga ada, JRE juga ada, VPN, EGRP, OSPF, dan lain-lain. Itu tergantung dari kebutuhan kalian. Itu. Nah, kemudian ada source-nya. Nah, ini ada source atau destination. Nah, ini source atau destination-nya. Misalnya dari R2 menuju ke R1, berarti ini IP-nya adalah 172.16.1.2. Nah, ini di interface F01, 172.16.1.2. Nah, ini menuju ke R1. Nah, R1 sendiri di sini adalah di interface F00, yaitu IP-nya adalah 172.16.0.1. Seperti itu. Nah, kemudian adalah portnya. Kalian bisa define di sini portnya. Biasanya kalau di sini portnya misalkan kalian bisa ketik juga di sini angka, atau ketik di sini misalkan SSH atau port 23. Nah, gitu. Bisa juga telnet. Nah, kalian bisa ketik juga seperti itu. Nah, untuk sintaksnya, untuk sintaks apply eksekusinya, kalian bisa ketik di sini access group. Nah, ini namanya, nama yang tadi kalian buat di access list ini, name-nya. Name. Nah, name-nya. Nah, di sini kalian bisa ketik juga inbound atau outbound, tergantung dari kebutuhan untuk direction-nya. Itu. Di sini saya ambil direction. Nah, direction-nya. Oke. Kemudian interface-nya. Nah, ini interface-nya. Interface-nya kalian bisa define di sini. Oke. Itu entah itu outbound atau inbound atau outset atau inset, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah konsep access list di Cisco ASA, seperti itu. Nah, oke, lanjut. Di sini saya akan mulai untuk lab. Saya akan coba cek traffic, yaitu dari high security level, yaitu R1 menuju ke R2. Saya akan buka dulu di sini Cisco ASA-nya. Oke. Saya akan buka dulu. Di sini loadingnya memang agak lama. Oke, nah ini udah saya buka. Saya akan show name if. Oke, sini saya kecilin dulu. Wah, sepertinya di sini masih ada log. Show name if. Oke, nah ini ada dua interface ya di G00 menuju ke R1, yaitu inset 100, dan G01 outset menuju ke R2, yaitu security levelnya adalah 0. Oke, itu. Nah, saya akan coba tes dari si R1 menuju ke R2. Itu secara default, karena di sini nilainya yang tertinggi menuju ke terendah, itu akan low, permit, seperti itu.
Saya akan coba tes telnet 172.16.1.2. Oke. Nah, ini secara defaultnya adalah di allow. Secara defaultnya di allow. Coba. Ini secara defaultnya di low. Nah, ini. Oke. Secara defaultnya di low. Nah, tuh. Dia tidak ada deny. Dia kalau ada deny, dia akan muncul deny di sini. Oke. Saya akan coba tes untuk trafficnya ya. Dengan menggunakan paket tracer. Paket. Nah, ini. Oke, input. Nah, kalian bisa buat di sini inset. Nah, insetnya TCP 172.16.0.2. Oke. Nah, ini portnya. Biasa di port sini 1057. Di sini port acak ya. 1057 ini adalah port yang diacak di ini. Kalian bisa pilih berapa aja. Oke, di sini saya menggunakan port 1057. Kemudian destination-nya 172.16 oke, 1.2 port 23. Nah, ini. Nah. Oke, kita lihat untuk hasilnya. Nah, ini secara default adalah low. Oke, secara default adalah low. Nah, ini. Oke. Nah, ini adalah dari high security level dari R1 menuju ke R2. Oke. Nah, sekarang saya akan coba tes dari R2 menuju ke R1. Saya buka untuk routernya. Oke. Telnet 172.16.0.2. Nah, ini deny. Secara defaultnya deny. Saya akan coba cek untuk lognya. Nah, ini deny inbound. Nah, dari si R172.16.1.2. Oke. Nah, ini 1.2. Tuh, 1.2 menuju ke 172.16.0.2. Nah, ini di interface-nya, di interface F00. Oke, deny. Nah, saya akan coba tes paket tracer input. Nah, ini outset karena di sini outset ya, dari si source-nya outset. Nah, ini outset di sini. Oke, outset. Oke, ini saya coba hide dulu. Outset TCP 172.16.1.2 portnya 1057 172.16.0.2. Oke, port 23. Nah, ini adalah di drop actionnya karena dia dari si traffic low trafficnya, traffic Cisco ASA-nya itu dari security level terendah menuju ke si tertinggi itu deny. Seperti itu. Dia akan actionnya akan drop. Nah, ini implicit rule-nya karena di sini tidak ada konfigurasi untuk access list-nya. Nah, kita perlu konfigurasi nih access list-nya. Oke, kita perlu konfigurasi access list-nya. Di sini saya akan konfigurasi dari R2 ke R1 itu akan di-permit. Oke. Nah, saya akan coba setting dulu di sini di Cisco ASA-nya. Access list. Nah, ini access list. Kemudian kita di sini saya buat lab test. Oke. Extend. Nah, di Cisco ASA ini nggak ada basic ya. Kalau kalian tahu di access list itu kan ada basic, ada extend kan. Nah, di Cisco ASA ini kalian bisa pakai extend. Extend permit. Oke. Nah, TCP 172.16.1.2. Nah, ini 255. Ini nggak ada wildcard ya. Di sini nggak ada wildcard. Oke. 255. Oke. Hostnya 172.16.0.2. Nah, ini X-nya. Ini 23. Oke. Nah, ini adalah konfigurasi access list. Nah, sekarang kita apply di grupnya access lab test. Nah, access lab test. Nah, interface. Nah, di sini outset. Oke. Nah, saya akan coba cek show access list. Nah,
Di sini masih 0 yang ngehitnya karena saya belum tes untuk telnet dari R2. Oke. So run access list. Oke. Saya akan coba tes dari R2 telnet. Nah, ini di low. Oke. Yang sebelumnya adalah deny. Nah, sekarang kita cek trafficnya. Nah, ini low. Oke, saya coba cek traffic ya. Nah, ini outset, oke. Nah, ini low. Sebelumnya kan tadi deny ya. Oke, low. Nah, ini caranya seperti itu. Jadi, kalau kalian ingin low traffic dari yang terendah ke yang tertinggi, kalian harus define access listnya di sisi kuasa ini. Oke, komennya seperti yang tadi saya buat. Seperti itu. Nah, saya akan coba show access list. Nah, ini ngehitnya dia 2. Tadi kan coba saya telnet. Oke, saya coba ya. Dua. Oke, 3, 4. Nah, ini dia ada implicit deny-nya. Saya coba di sini show access list. Nah, ini ada 6 kan. Dia akan ngehit. Oke. Trafficnya udah masuk di Cisco ASA. Ini adalah konsep dari Cisco ASA. Seperti itu. Oke, lanjut saya akan bahas global access list. Nah, di Cisco ASA juga nih ada global access list. Oke. Saya akan bahas. Oke, di sini saya akan hapus dulu untuk access listnya. Saya akan lab-kan untuk global access list. Saya hapus dulu. No, sorry, saya buat di sini. So access list. Nah, ini saya hapus dulu. Oke. Oke. Oke, sudah tidak ada. Di sini saya hapus dulu. Saya akan buat global access list. Nah, global access list ini adalah dia by defaultnya adalah deny ya. By defaultnya adalah deny. Jadi semua interface ini akan di-deny nanti. Oke, semua interface ini akan di-deny. Saya akan konfigurasi untuk global access listnya. Oke. Saya ketik di sini access list. Oke. Access list. List. Saya buat di sini lab. Oke. Lab G deh. Lab G untuk globalnya extend. Oke. Permit TCP. Oke. Any 22. Oke. Kemudian untuk apply-nya di sini access group. Oke. Lab G. Oke, global ya. Tadi saya buat. Kemudian global. Nah, di sini global untuk ininya global. Itu. Ini global ini artinya ini. Jadi for all interface ya. Nah, ini for all interface. Global traffic on all interface. Gitu. Jadi semua traffic di port di interface-nya. Oke, global. Nah, di sini saya akan coba untuk tes. Oke. So access list dulu. Oke. So access list. Nah, ini
Ini ngehitnya masih 0 ya, karena di sini belum ada traffic. So run access list. Sorry. Nah ini, oke. Nah saya akan coba tes telnet dari dari R1 menuju ke R2, yaitu IP-nya 192.16.122. Nah ini akan di-deny dia, karena implicit deny di si global ini adalah semua interface itu akan di-deny sama dia. Nah ini adalah konsep dari global access list, seperti itu. Nah saya akan coba tes trafficnya di Cisco ASA. Oke. Sorry. Show access list. Nah ini. Nah ini satu, dia akan nge-hit ke satu. Nah ini implicit deny-nya sudah masuk di sini. Oke. Sudah masuk di sini. Nah ini adalah global access list di Cisco ASA. Gambarannya adalah seperti itu di Cisco ASA. Oke. Saya akan lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Masih sama, yaitu membahas tentang Cisco ASA. Demikian untuk lab kali ini.